Kalau ketemu itu salaman, baik. Ada apa Cek maksudnya datang ke sini? Ya ngobrol-ngobrol dulu lah. Kan sebenarnya di sini kan mengingat daripada hubungan kita manusia itu kan hablum minan nas. Silaturahmi itu bagus. Ya. Jadi begini, Bang Angin. Gimana? Adanya ya dan tidak informasi yang ada, kan kalian ini tidak terima dengan adanya siapa namanya seperti Marvel, Kriwi, Jamal, artinya Roban ya. Maksud saya, apa salahnya saya ngajak secara pribadi ya datang ini? Oh, tidak bisa itu. Hah? Tidak bisa. Itu hak kami, itu muridnya Ki Slamet yang disayangi. Ya, Marvel, Kriwil, Jamal, Man, itu murid kami, itu murid Ki Slamet yang disayangi itu. Ya betul, cuman kan begini loh, ini Bang Angin. Kalau kita untuk menuju kehidupan yang lebih bagus, lebih baik, itu yang lebih membuat kita hidup di alam semesta ini. Kalau kalian selalu mengikut-ikut Islam seperti itu kan rusak lah. Apa urusannya Cik Blanga itu? Kami mengganggu ketenangan kami, sedangkan anak buahnya Ki Slamet itu ditobatkan, kami tidak terima. Begini loh, duduk, baik-baik. Kita ngobrol, saya ini udah baik-baik. Biasanya kau sama si namanya siapa namanya itu? Oke. Bonke, kemana Bonke? Oke, lagi pergi. Nah, kalau itu sampai sama Bonke, maksudnya begini. Kami mengajak, bukan berarti kami memaksakan seperti merayu membujuk, tapi maksudnya ngasih segala supaya Bang Angin ini benar-benar timbul tersilat di benahnya itu supaya kelala yang namanya perbuatan bersama. Tidak bisa itu Cik, itu memang kerjaan kami sehari-hari. Yang malak, yang minuman, buka karaoke segala macam, itu memang kerjaan kami. Jadi kami mau halangi kayaknya berat itu Cik. Bilang. Iya, bukannya begitu. Mendingan mengerokok. Ada rokok nggak nih? Sudahlah, saya nggak ngerokok Cik. Rokok dulu. Rokok lah, silakan. Saya tidak terima kalau Cik Blanga mau mengasut anak buahnya Ki Slamet. Begini loh. Karena Cik Blanga ini, saya tahu Cik Blanga ini antek-anteknya Ray. Nah, dia suruhannya Ray. Salah. Kalau kami sama Bang Ri Lampung itu, Bang Ri itu kan begini. Bagaimana caranya kalian itu supaya sadar gitu. Saya tidak tahu yang namanya sadar, Cik Blanga. Astagfirullahaladzim. Apa itu sadar? Begini loh, Mas Angin. Coba duduk dulu, biar kau ini jangan main tegang-tegang. Saya tidak terima sih. Jangan emosi-emosi dulu. Saya ini kan bicara baik-baik. Ya. Dengan adanya perjalanan seperti ini kan, guru kalian itu kan saya sudah kasih gambar. Coba kalian itu buka mata batin kalian, ya. Supaya jelas, supaya terang, supaya artinya di situ kelihatan nyata. Sudah jelas-jelas yang namanya Islam itu dia pemujanya sama tukang bolong sama cantik bolong. Ketika kalian dikasih air minumnya, airnya kan kalian sudah berjanji. Apakah nanti begini? Akan memaksakan kami itu sih. Nah, akan memaksakan kami. Ya. Itu memang udah perguruannya guru kami Ki Slamet. Sakti Bima. Nah, Sakti Marga Guna. Nah, begini. Iya, Jin Sakti. Saya mau tanya lagi. Gimana? Kalau nanti umpamanya menurut Slamet itu, ketika kalian benar-benar bertemu, saya minta, ya, kau jujur, kau kasih tahu kelemahannya apa? Tidak mungkin. Kalau tahu Cik Blanga kelemahan guru kami, mudah Cik Blanga itu akan melumpuhkannya. Sedangkan itu rahasia yang paling intinya tidak boleh saya tahu. Jadi kau kasih tahu aja. Baik, tidak bisa. Ya? Jadi Cik Blanga ini tujuannya itu menyelidiki ilmu kesaktian Ki Slamet. Berarti kedatangan Cik Blanga ini. Satu itu, keduanya begini, supaya nanti kalau kami bisa lumpuhkan Ki Slamet itu kan, secara dalam artinya apa kelemahannya, nanti dia kan bisa sadar. Seperti kau juga bisa ikut sadar. Tidak bisa, Cik Blanga, karena itu memang udah kerjaan kami.
Masa absen ratusan juta mau hilang gara-gara guru kami lumpuh. Di Lumpuhan Ciblanga. Jadi tujuan Ciblanga di sini nih apa datang secara baik-baik, apa mau adu ilmu kita? Woi, nanti tuh baik-baik sih, duduk. Gampang duduk mah. Yang saya mau, Saya ini pengen baik-baik. niatnya itu yang saya Sudah tahu. Saya ini pengen baik-baik. Semua saya katakan. Satu, saya itu bagaimana cara bertemu sama kami, selalu ada keributan kayak kita. Itu kan nggak ada gunanya. Apa manfaatnya? manfaatnya besar, Cik. Manfaatnya besar. Manfaatnya kami banyak duit, minum-minuman, perempuan cantik-cantik, karaokean, kami buka bar. Nah itu, kalau sampai di selamat mau diambil, mau tahu tuh inti ilmunya. Kalau tujuan Ciblanga ini mau menyelidiki rumah guru kami saya tidak terima itu. Kau kan termasuk murid kesayangan. Benar itu, benar. Ya makanya itu saya tanya sama sampean, artinya bagaimana caranya kalau memang nanti ketika kami bisa ketemu keselamatan, nanti kan saya bicara sama Bang ya, berarti kelemahan keselamatan kami sudah tahu. Jadi kalau pusaka kemarin kan udah dia tumbang, nah sekarang dia ini kan membalas dendam karena Benar kan, itu, benar itu. ya kau jangan ikut-ikut. Wah, tidak bisa, itu guru saya, Cik. Guru saya itu gimana? Tidak bisa. Guru sesat kau diikuti. Wah, tidak masalah, yang penting kami senang. Senang apaan ya? Senang di dunia. Sampai kami tercukupi dengan kerjaan kami begini, utang bolong itu. Ini juga kau ini diomongin. Itu memang kerjaan kami, Cik, itu. Keras juga kau diomongin. Keras, karena itu memang udah Baik-baik. Saya sudah bicara jelas dengan nyata empat mata. Sebelum ada kawan-kawan angin dengar, lebih baik saya mohon bukakanlah pintu hati kamu. nggak bisa. Apa yang bukan pintu. Saya nggak tahu itu yang namanya pintu hati itu. Nggak tahu saya itu yang namanya pintu hati itu. Saya dulu kita ngobrol. Gini, saya kasih jelas ya supaya kamu paham, supaya ngerti. Kita ini kan sudah dilengkapi sama Allah itu yang namanya indra, ya, baik dari pendengaran, baik dari mata, penglihatan, baik dari penciuman, baik dari seluruh yang ada di anggota tubuh kita ini. Jadi kau tuh lihat yang mana yang harus kau lakukan yang baik, yang dimana yang kau harus berbuat jalan kebaik kejahatan. Semuanya itu saya tidak tahu siapa yang namanya Allah Indra itu saya tidak tahu. Yang tahunya saya senang, duit banyak, poya-poya, perempuan cantik-cantik. Nah itu, jadi niat tujuan Ciblanga ke sini menyelidiki kelemahan ilmu keislaman. Itu guru saya, gitu. Guru saya. Gara-gara, artinya begini. Sudah jelas-jelas saya sudah berulang kali menyampaikan. Lebih baik kau sadar aja lah. Saya tidak tahu yang namanya sadar. Tidak tahu saya yang namanya sadar itu, Cik. Apa itu yang namanya sadar? Saya tidak tahu. Tidak tahu yang namanya sadar itu. Kau tidak tahu sadar. Duduk kau. Nih, duduk kau. Kau apa aku yang duduk? Duduk kau. Duduk kau. Aku sudah duduk ini. Nah, duduk kau ya. Kau mau tahu yang namanya sadar? Bagaimana kau? Nih. Tuh. Wah, itu. Tuh. Oh itu ya, yang sadar. Tuh. Sudah. Lawan juga kau. Aku ini muridnya Selamat yang sudah dikasih kesaktian hutang bolong. Sudah. 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 Hutang bolong, bantu hancurkan Ciblanga. Sudah. Jadi kepatung kau. Itu. Kalau udah begini nih, kata kau hebat, ikut selamat, punya ikut hutang bolong. Mau ikut sama seperti ini. Susah kau kalau sudah kesiksa seperti ini. Sudah saya bilang, jangan ikuti selamat, masih ada kau ngotot. Sudah punya apa? Kan kasih pesan. Itu Islam itu sesat, masih kau ikutin. Sekarang kalau kau sudah membuat kaki seperti patung seperti ini, siapa menolong kau? Makanya saya datang sama kau. Pak angin ini, artinya baik-baik. Mau sembuhin nggak kau? Sembuh, Cik. Sembuhin. Nanti kau ngulang lagi. Sembuhin lagi, Cik. Tolong, sembuhin. Janji enggak? Janji, Cik. Apa yang ini? Yang namanya sadar itu apa? Nah,
Kita ngomong baik-baik ya. Ya, Cik. Awas kau macam-macam lagi. Pelumpukan bener kau. Nih. Duduk kau. Duduk. Hebat ilmunya Ciblanga nih. Hah? Duduk. Sakti. Tapi aku tetap duduk begini, Cik. Enggak masalah, duduk bagaimana? Masih mau ikut misal kau? Masih, Cik. Nah, itu Pak, kau janji palsu. Makanya saya Masih. memang lumpuhin bener kau. Silahkan kalau bisa. Silahkan. Saya ini masih kasihan ya. Masih mandang. Karena orang tua. Nggak enak. Kalau bisa, maksud saya nggak usah lagi kau ikut-ikutin yang namanya selamat cunguk itu, tau nggak? Iya memang benar itu, Cik. Tapi itu guru kesayangan saya itu, Cik. Guru kesayangan apa? Guru Dia ngasih kami sesat kedikjayaan, saktian. Kalau sesat begitu jangan kau ikuti. Ya. Nggak bakal benar kau ikuti seperti itu. Sesat itu. Sudah jelas-jelas nyata. Ya, kalau kau selalu ikuti seperti nama Ki Slamet itu, maka nanti hidupmu akan terjerumus. Kasihan sama. Ayah, apa yang namanya terjerumus sih? Malah enak. Gimana enaknya? Coba, tahu nggak? Enak. Enak sesaat, tapi nggak berkah. Kita hidup ini cari yang berkah. Gimana kita menciptakan yang berkah? Berarti kita cari kerjaan yang halal. Kalau kalian selalu mengikuti selamat, memang kata kasih selamat itu jatah, itu udah investasi, itu memang sudah dibagi tiap bulannya. Tapi kan itu kalau tidak dikasih, kalian maksa, marah, orang itu kan ketakutan. Tapi itu kan udah kebiasaan kami, kerjaan sehari-harinya, malam, siang, itu memang udah keseharian kami itu, kerjaan kami itu, Cik. Justru itulah maksud saya. Dengan adanya hal-hal seperti itu, kalau bisa dihindarkanlah. Ya, kayak kamu kasih contoh, ini juga kasih contoh loh, seperti Marvel, ya, Kriwil, Bang Jamal. Itu kan contoh kan. Mereka dihasut Ciblanga. Gimana mau dihasut? Ray. Gimana hasut? Enggak ada. Maka orang itu tertarik. Kayak mau kami tarik kembali, disuruh Slamet, Cik. Loh, gimana itu? Ya. Kami mau tarik kembali. Tak terima kami. Gimana dihasut? Enggak ada yang dihasut-hasut. Dihasut sama Ciblanga, Ray, sama sudah jelas kami itu tidak ada yang sifatnya Naga itu menghasut itu kami tidak ada, bukan urusan kami yang hasut-menghasut. Kami ini menasihati bagaimana caranya kalian itu bisa sadar. Nah, kalau kalian sudah sadar, bisa membedakan yang namanya mana yang baik, mana yang buruk, bisa kau telusuri jalan yang lurus, mana yang jalannya bengkok. Disitulah kalian itu terbuka. Apa semuanya itu yang namanya terbuka, bengkok, lurus itu kami tidak paham itu, Ciblanga. Itu tadi, nah, makanya kalau kalian selalu jangan diancam sama Ki Slamet. Ada perjanjian sama Ki Slamet. Ada penekanan kami karena Kriwil, ya, nah, Jamal, ya, nah, dan kawan-kawannya itu diasut sama Ray sama Ciblanga supaya sadar. Kami nggak tahu yang nama sadar. Gini Mat Angin, kalau kau punya resepsi pemikiran seperti itu sawah, nggak ada kami ini yang namanya sifat penghasut ya. Sekali lagi, kami tidak ada yang namanya nyuci otak ya. Bukan urusan kami ini hanya berdoa. Walaupun kami ada perseteruan, keributan ya di lapangan. Memang kami bagaimana? Tidak kami lawan, kami tidak luruskan, kami akan tidak mengerti. Tapi kami berdoa terus bagaimana sekali ini supaya sadar. Apa cukup dengan doa itu, Cik? Nah begini. Nah, doa itu belum tentu mau menobatkan orang. Nih begini. Nah, begini. Bayangin. Kau ini juga dikasih tahu. Sama dengan Bonke juga. Itu kawan saya itu. Ya, itu tadi. Kau ini jangan-jangan sama Bonke nurut juga. Apa kata Bonke? Seharusnya kan salah kalau kalian seperti itu mengikuti sama Bonke itu. Salah di mana? Nih. Kami bahagia, senang. Itu Bonke itu apa ini apa itu? Dia mau kotang bolong mau lintas darat. Aduh. Udahlah, mendingan coba dulu kau. Kalau aku patahkan lagi kau ini. Kau ini sombong bener kau. Bukannya sombong, Ciblanga yang ngegas nantang-nantang. Udah baik dari tadi. Duduk kau. Nah, jadi kalau kita ngobrol begini kan enak. Bicara baik-baik, jadi enak. Jangan kau nak keras-keras kepala kau. Ya itu memang udah karakter kami itu, Ciblanga. Yang dilatih sama
Ki Slamet. Nah itu semuanya itu Ray sama Ciblanga itu yang ngasut-ngasut saudara-saudara kami yang berempat itu. Sekali lagi saya katakan, kami tidak menghasut Pak Seto. Kau dari tadi kasih tahu. Kau bilangin dari tadi, siapa yang menghasut? Kami tidak menghasut. Hah? Siapa yang menghasut? Kami tidak menghasut. Kami sudah dibilangin, kami tidak ada yang menghasut-hasut. Apa lagi? Potong lo. Cambuk jantung kau sih. Buat kaku lagi kau jadi patung. Nih, sama deh. Kalau diomong nggak bisa dengar gitu. Inilah akibatnya. Ngeyel, keras kepala. Percuma walaupun kita ngomong gimana. Udah kita tinggalin aja, biarin siapa mau nolong dia. Dah, percuma. Kita tutup aja video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.